Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Kristiani dengan NIM 230608501014 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin stratifikasi sosial dan kekuasaan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan politik. Kekuasaan politik itu dapat membentuk dominasi dan subordinasi dalam masyarakat, serta dapat menciptakan hierarki sosial yang mencerminkan ketimpangan dalam stratifikasi dan sistem kelas sosial. Masyarakat juga selalu bersifat heterogen, yang dimana diferensiasinya yaitu untuk menciptakan kelompok baru. Politik dapat menyatukan semua elemen melalui penataan dan kekuasaan. Pada setiap masyarakat, ia memiliki unsur politik dan kekuasaan politik yang akan melibatkan hierarki, sehingga hubungan tidak serta-merta antar individu dan juga kelompok. Dalam antropologi politik, kita harus menjelaskan bagaimana bentuk kekuasaan dan ketimpangan di dalam masyarakat, termasuk yang disebut eksotik, yang artinya itu meskipun sederhana, ia akan tetap memiliki sistem kekuasaan dan hierarki. Kekuasaan di dalam masyarakat tradisional berasal dari faktor-faktor seperti kekayaan, tanah, pengaruh spiritual, penguasaan simbol, dan kendali atas kekuatan militer. Semuanya itu dapat menciptakan konflik dan struktur sosial. Teori antropologi berbeda pandangan, yaitu ada yang melihat hierarki sebagai alami dan ada juga yang melihat sebagai hasil budaya dan simbol kolektif. Stratifikasi sosial bisa didasarkan pada usia dan jenis kelamin. Contohnya itu masyarakat Tanala atau dapat disebut Madagaskar, dan juga ada yang disebut Comanche yang ada di Amerika, yang menunjukkan bentuk hierarki berbeda sesuai dengan nilai budayanya. Kekerabatan memperumit struktur sosial karena dapat menentukan posisi dan hak individu dalam kelompok, yang dapat menciptakan kelas-kelas sosial berdasarkan hubungan daerah dan keturunan. Hubungan kekuasaan muncul dari interaksi antar individu, baik seimbang atau sesama saudara maupun tidak seimbang, yang artinya itu ayah dan anak, yang membentuk sistem dan hak kewajiban dalam jaringan sosial kecil yang dapat memberi akses pada jabatan politik. Kelompok sosial kekerabatan tidak setara, sebab dalam hierarki itu tidak terdapat perbedaan status atau biasa disebut prestis dan keutamaan, terutama kepada mereka yang lebih dekat atau secara genealogi dengan leluhur. Stratifikasi sosial itu berasal dari sejarah dan mitologi yang memperbesar posisi leluhur menjadi tokoh mitis atau pahlawan, seperti di dalam masyarakat Bemba atau Zambia, yang dimana klan tertentu bisa memonopoli kekuasaan berdasarkan urutan-urutan kemunculan leluhur. Ada pula di dalam masyarakat Swazi atau Afrika Selatan,
raja raja pertama itu yang mendirikan klan penguasa berdasarkan hubungan primordial dan sejarah, memperkuat ketimpangan dalam sistem klan dan ruang sosial. Metodologi berfungsi metodologi itu berfungsi melegitimasi atau subordinasi seperti yang terdapat pada suku Winnebago yang ada di Amerika, yang dimana dua sisi masyarakat atau ritual dan duniawi itu dapat bersaing, dan pemenangnya itu klan Tudor-Bate yang memonopoli kekuasaan politik. Kekuasaan politik berstratifikasi sosial berdasarkan kelompok usia dan juga keturunan. Terus ada beberapa masyarakat tradisional terutama di bagian Afrika, stratifikasi sosialnya itu dapat dibentuk melalui kelompok usia yang memainkan peran penting dalam berbagai fungsi seperti ritual, militer, dan politik. Sebagai contohnya, di Afrika Tengah seperti Kamerun Selatan, sekelompok usaha ini berperang mempengaruhi sistem sosial yang dapat menciptakan suatu solidaritas kekeluargaan. Kelompok-kelompok ini itu sering bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan sosial dan mengatur hubungan dominasi antar kelompok pengganti. Di suku-suku seperti Tandi, Kikuyu, dan Kamba di Afrika Timur, sistem stratifikasi sosialnya itu berlandaskan kepada organisasi kelompok usia yang memiliki tanggung jawab dalam urusan militer, pengadilan, dan bahkan politik. Sementara itu, kelompok usia mengambil alih fungsinya, yaitu lebih dominan dalam Afrika Selatan, baik di kerajaan Swazi maupun Zulu. Kelompok-kelompok usia berperan dalam struktur militer dan pemerintah yang kuat. Namun peran kelompok usia dalam masyarakat itu berbeda-beda, tergantung pada apakah garis keturunannya masih berperan signifikasi dalam masyarakat atau tidak. Di beberapa tempat seperti di Negria dengan suku Ibo, kelompok usia itu menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan dan pemerintahan desa. Fungsi kelompok usia ini seringkali menggantikan garis keturunan dengan mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi dan sosial. Selanjutnya itu stratifikasi sosial yang lebih kompleks. Dalam beberapa masyarakat, stratifikasi sosial yang lebih kompleks itu dengan sistem kasta yang lebih terstruktur. Semisalnya di Rwanda dan Burundi, terdapat kasta dan ada yang membedakan masyarakat pada kelompok ini, seperti status sosial, ekonomi, dan garis keturunan. Di masyarakat kelompok yang lebih rendah dan dalam hierarki sosial, seperti budak atau orang biasa, itu sangat membedakan dari kelas atas yang memiliki hak istimewa. Perbedaan ini terlihat di berbagai masyarakat seperti di Afrika
di Afrika Barat, Afrika Selatan, dan wilayah Asia, seperti di India dan Burma. Contoh lain dari sistem kasta itu dapat ditemukan di India, yang dimana terdapat perbedaan signifikan antara kelompok kasta atas dan bawah. Status ini dapat ditentukan berdasarkan garis keturunan dan dalam beberapa kasus seperti Brahim dan Bengal itu diperlakukan untuk mempertahankan garis keturunan dan menjaga kekuatan sosial. Di banyaknya masyarakat Asia, terutama di bagian Burma, ada dinamika yang terjadi di antara sistem kasta dan garis keturunan. Sistem ini itu seringkali berkembang dan berubah seiring waktu, mengingat adanya pengaruh politik yang dapat mempengaruhi sistem kelas dan hierarki dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dan sistem feodal itu dapat dibedakan menjadi 3 teori utama dalam stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada kepala suku atau tuan tanah, itu kelas atas, dan orang bebas itu kelas menengah. Yang ketiga itu budak-budak atau kelas bawah. Antara kepala suku dan orang bebas ada lapisan aristokrat. Sementara itu orang bebas dan orang budak ada keturunan campuran. Stratifikasi ini lebih dipengaruhi oleh ritual dan pertimbangan politik. Ini bukan hanya ekonomi. Di India juga ada sistem kasta yang membentuk stratifikasi yang tegas dengan pelanggaran interaksi antara kasta jabatan di dalam masyarakat. Mereka juga memiliki aspek teknis seperti moral, religius yang dapat mempengaruhi kewajiban sosial. Itu merujuk pada posisi dalam hierarki sosial dan jabatan yang terkait dengan fungsi sosial yang dijalankan, baik politik, ekonomi, atau religius. Dalam masyarakat tradisional, jabatan politik dipegang oleh berkuasa yang mengontrol kehidupan sosial. Stratifikasi sosial atau kasta, tata aturan atau status dan kelas. Stratifikasi sosial itu dapat dilihat melalui 3 sistem utama yang seringkali tumpang atau tindih: kasta, tata aturan, status, dan kelas. Kasta itu seperti yang ditemukan di India, yang memiliki 4 kriteria utama, yaitu endogami, keturunan, hierarkisasi yang keras, atau aturan yang tidak dilanggar. Namun penulis berpendapat bahwa konsep kasta bisa diterapkan lebih luas dan melihatnya sebagai serer atau tukulor di Senegal. Kasta-kasta ini itu dapat menunjukkan hubungan antara tata aturan dan hierarki sosial. Tata aturan itu berbeda dari kasta. Tata aturan ini merujuk pada pembagian masyarakat yang hierarkinya berdasarkan kelahiran dan status hukum. Tata aturan ini seringkali mencakup kelas-kelas tertutup yang membentuk keturunan atau status yang ditentukan secara hukum. Tata aturan ini dapat menggambarkan pembagian sosial yang lebih formal dan terstruktur dibandingkan dengan kelas. Sedangkan kelas itu berfokus pada
perbedaan dalam ekonomi, produksi, dan distribusi kekayaan. Kelas-kelas ini bisa lebih terbuka dan dinamis dibandingkan dengan sistem dan kasta dan tata aturan. Dalam masyarakat tradisional, konsep sosial kadang sulit diterapkan karena mereka memiliki struktur sosial yang berbeda dengan masyarakat kapitalis. Perbedaan antara kasta, tata aturan, dan kelas. Kasta itu biasanya terkait dengan simbolisme dan ritual religius. Sementara tata aturan itu berfokus kepada keturunan dan status hukum. Kelas lebih terkait dengan aspek ekonomi dan pembagian berdasarkan peran dalam produksi dan distribusi kekayaan. Kemudian stratifikasi sosial dan kekuasaan itu banyak masyarakat tradisional seperti di Rwanda. Hubungan ekonomi antara kelompok itu berbeda, seperti antara kelompok Tutsi dan Hutu. Mereka itu menunjukkan adanya elemen kelas sosial yang dapat dianalisis melalui persaingan dan pemberontakan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun adanya ketidakmerataan kekuasaan, banyak sistem politik tetap kokoh karena mereka itu berakar pada ritual dan struktur sosial yang sudah dianalisis stratifikasi sosial dan hubungan ketergantungan, proses matrinomal, dan stratifikasi sosial. Selanjutnya itu proses perkawinan dalam masyarakat tradisional seperti endogami dan hipergami. Dia itu berperan penting dalam mempertahankan atau melanggengkan stratifikasi sosial. Perkawinan yang melibatkan perbedaan status sosial atau kelas dapat memperkuat kesenjangan di antara kelompok-kelompok sosial yang terstruktur dan secara hierarkis. Perkembangan antropologi ekonomi itu seiring dalam berkembangnya antropologi ekonomi, kita memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai cara berproduksi dalam masyarakat tradisional. Hubungan antara sistem dan stratifikasi sosial dan organisasi kekuasaan itu penelitiannya dapat menunjukkan korelasi antar kasta kekuasaan yang lemah dan sistem yang lebih terbuka atau tertutup dalam masyarakat. Contoh masyarakat Hausa itu menunjukkan bagaimana ketidakmerataan kekuasaan politikal dapat saling terkait dan struktur sosial yang kompleks. Meskipun ada dualisme antara kaum aristokrat dan orang biasa, struktur ini tidak hanya ditentukan oleh status sosial, tetapi juga boleh keturunan dan jabatan politik. Selanjutnya yaitu feodalisme dan hubungan ketergantungan. Feodalisme itu dalam konteks sejarah Eropa maupun dalam masyarakat Asia dan Afrika dapat menggambarkan hubungan ketergantungan antara pihak yang lebih tinggi seperti raja atau tuan tanah dengan pihak yang lebih rendah seperti vasal atau klien. Hubungan ini bersifat tidak serata dan hak berpelindung di satu sisi dan kesetiaan atau pelayanan di sisi lain. McQuaid menyebut feodalisme bukan hanya cara produksi tetapi lebih sering
tetapi lebih sebagai sistem politik yang mendefinisikan peran antara penguasa yang akan dikuasai. Hubungan ini dibangun melalui ikatan antara tuan tanah dan vasal atau patron dan klien dengan dengan dasar kesetiaan dan layanan. Feodalisme di Afrika dan struktur kekuasaan feodalisme dan struktur kekuasaannya pada tingkat keduanya itu ia penyimpanan dari konsep feodalisme itu di Eropa ditemukan dalam masyarakat Afrika, yaitu feodalisme di Afrika sering kali tidak terkait dengan sistem negara yang terdesentralisasi, melainkan dari hasil proses perorganisasian yang kekuasaan terpusat itu feu atau wilayah feodal tidak memiliki karakter permanen seperti yang ada di Eropa pada abad ke-18 karena para pemegangnya selalu berganti sesuai dengan keinginan penguasaan atau perubahan sistem politik yang ada. Di Burundi, pentingnya stratifikasi sosial itu sangat erat kaitannya dengan penguasaan barang-barang seperti tanah dan ternak. Variasi dalam penerapan feodalisme di Afrika menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam pola hubungan ketergantungan, karakteristik lokal itu seperti penguasaan tanah dan ternak itu dapat memberikan bobot politik yang lebih kuat terhadap hubungan-hubungan feodal. Hal ini itu menunjukkan adanya transisi yang ada dalam menuju sistem feodal yang lebih kompleks dan terstruktur di beberapa masyarakat Afrika seperti di Kachin yang menunjukkan pembentukan sistem feodal yang lebih penuh. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.